Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukru lahu mutawaliyan wa tatra. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwati fillah, jamaah yang semoga kita yang hadir di tempat termulia di muka bumi ini diberikan curahan rahmat dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, serta dengan sebab kumpulnya kita di tempat ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam atas junjungan alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian ilmiah kita dari kitab Fiqhu al-Ad'iyati wal Adhkar. Sebagaimana terdahulu pada kajian-kajian sebelumnya dari kitab ini disebutkan fawaid atau faidah-faidah zikir dan doa. Nah, kita tambahkan satu faidah pada season kali ini, yaitu faidah zikir dan doa ini menyebabkan salat Allah dan malaikatnya atas orang yang senantiasa berzikir. Maksud daripada salat Allah dan salat para malaikatnya atas orang yang berzikir, dari Allah salatnya kepada orang yang berzikir, pujian Allah. Jadi Allah memuji orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun salat para malaikat sebagaimana disebutkan oleh para ulama, maknanya adalah mereka memintakan ampun kepada orang yang berzikir. Jadi istighfarul malaikah, mereka para malaikat memintakan ampun kepada orang yang banyak berzikir. Tentu saja raihan atau capaian ini didapatkan yang menunjukkan keberuntungan atas orang yang banyak berzikir dan kemenangan yang nyata. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab, "Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira." Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila, bertasbihlah kepada Allah di pagi hari dan di sore hari. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu. Allah berselawat atas kalian, begitu juga para malaikatnya. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, agar Allah mengeluarkan kalian dari kegelapan kepada cahaya. Makanya ada korelasi hubungnya dari faedah sebelumnya. Orang yang banyak berzikir mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lanjutkan, wa kana bil mu'minina rahimah. Adalah Allah terhadap orang-orang mukmin itu Maha Penyayang. Al-Ahzab. Ma'asyiral muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum. Inilah faidah tambahan dari faidah-faidah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
kita lanjutkan pembahasan dari tema sebelumnya, afdalul zikri Al-Quran. Seafdal zikir tidak lain adalah Al-Quran. Kemudian di antara Al-Quran ini yang paling afdal, sebagaimana pembahasannya pada pertemuan yang telah lewat, tidak lain adalah surat Al-Fatihah, Ummul Kitab. Adapun kajian pada malam hari ini yaitu kelanjutan mana di antara surat dan ayat Allah Subhanahu wa taala yang tertuang dalam Al-Qur'an ini melebihi bobot ataupun nilai lebihnya dari yang lain setelah surat Al-Fatihah. Syekh Abdul Razak membahas tentang kelebihan ayat kursi para jemaah sekalian. Kemudian kelebihan atau nilai lebih dari surat Al-Ikhlas. Adapun surat-surat yang lain nanti akan disebutkan. Adapun fadilah ayat kursi para jemaah sekalian di sini akan dijelaskan melalui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna afdala ayatin fil Qur'anil Karim hiya ayatul kursi. Sungguh seafdal ayat dalam Al-Qur'an yang mulia ini ayat kursi. Dalam Sahih Muslim dari hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abul Munzir, atadri ayyu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zamu?" Wahai Abul Munzir, ini panggilan kunyah menyebutkan anak terbesar dari anak-anak seseorang, yang menunjukkan orang yang dipanggil pakai kunyah ini memiliki nilai lebih ataupun keistimewaan, memiliki perhatian dari orang yang memanggil, adanya kedekatan. Karena Ubay bin Ka'ab ternyata di antara sekian sahabat, beliau salah satu yang paling paham Al-Quran, yang hafal Al-Quran dan memahami Al-Quran. Banyak riwayat-riwayat yang berasal dari beliau, Ubay bin Ka'ab. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ubay? Apakah engkau tahu ayat dalam kitab Allah yang engkau hafalkan, yang engkau ketahui, yang paling a'zam, yang paling agung? Qala qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Ubay mengatakan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala ya Abul Munzir, atadri ayyu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam? Sekali lagi, wahai Abu Munzir, engkau tahu tidak ayat dalam kitab Allah yang engkau sekarang hafalkan, yang engkau pahami, yang paling a'zam? Lalu Ubay mengatakan, sekonyong-konyong menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu ayat kursi. Qala fa daraba fi sadri. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menepuk dadaku. Wa qala wallahi liyahnika ilmu Abul Munzir. Ilmu akan lengket bersamamu wahai Abul Munzir. Saking fahamnya Ubay, beliau bisa menjawab pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini menunjukkan kelebihan yang dimiliki oleh Ubay bin Ka'ab. Adapun perkataan Ubay ketika ditanya pertama kali dalam riwayat ini, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui,
ini sesuatu hal yang lazim, hal yang lumrah di kalangan para sahabat pada saat Nabi ada di tengah-tengah mereka alias masih hidup. Menisbatkan ilmu kepada Allah, kemudian menisbatkan ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ini hal yang biasa, karena tidak ada yang mengetahui setelah Allah dari kalangan makhluk tentang syariat ini kecuali Nabi sendiri. Ada perbedaan pandang di antara para ulama. Setelah Nabi meninggal, boleh enggak kita katakan seperti ini? Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Diperinci, kalau berkenaan dengan hal-hal yang sifatnya kauniyah, maka Nabi tidak mengetahui hal tersebut karena itu berkaitan dengan ilmu gaib. Yang hanya mengetahuinya tentu saja Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun berkenaan dengan syariat ini, ilmu agama ini setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, apakah diperbolehkan mengatakan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui? Ada di antara mereka yang melarang, ada di antara mereka yang membolehkan, terutama setelah zamannya tabi'in. Dan seterusnya di zaman kita ini dibolehkan, tapi dengan syarat berkenaan dengan ilmu agama. Karena bagaimanapun ilmu agama ini dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliaulah makhluk manusia yang paling paham tentang agama ini setelah Allah Subhanahu wa taala. Intinya jawaban Allah dan Rasulnya lebih mengetahui, dibolehkan. Meskipun ada di antara ulama ada yang keras-kerasan tidak membolehkan. Wallahu ta'ala alam. Kita hormati pendapat para ulama, para jamaah sekalian. Kita lanjutkan. Ini ayat yang mulia, yaitu ayat kursi, yang memiliki kedudukan yang agung, yang menunjukkan atas tauhid Allah Subhanahu wa taala dan pemuliaan Allah Subhanahu wa taala, dan baiknya pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini ada penyebutan sifat-sifat Allah yang agung lagi mulia. Jelas kalau mulia untuk Allah ini lengkap ataupun sempurna sifat Allah. Tidak ada di antara makhluk Allah yang beriman melainkan mereka mengakui tidak ada sifat yang paling sempurna kecuali sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini dalam ayat ini, yaitu ayat kursi ini, mengandung nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun nama disebutkan 5 nama, dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini melebihi 20 sifat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak dimiliki oleh ayat-ayat selain ayat kursi. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Walaysa fil Qur'ani ayatun wahidatun tadammanat ma tadammanathu ayatul kursi." Tidak ada dalam Al-Qur'an satu ayat pun yang dicakup sebagaimana cakupan ayat kursi. Wa innama dzakarallahu fi awwali surati Al-Hadid wa akhir surati Al-Hasyr iddata ayatin la ayatan wahidah. Hanya saja disebutkan dalam surat Al-Hadid dan juga disebutkan dalam surat Al-Hasyr nama dan sifat Allah, tetapi dalam pencaran ataupun ayat yang terpisah-pisah. Dalam surat Al-Hadid memang banyak nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dalam surat Al-Hasyr banyak disebutkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, tapi terdapat dalam banyak ayat. Berbeda dengan ayat kursi. Nama dan sifat Allah banyak dalam satu ayat saja. Bisa difahami? Inilah perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Oleh karena itu, di antara fadilah ayat yang mulia ini, barang siapa yang membacanya di setiap malam, maka tidaklah turun kepadanya kecuali ada penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak didekati oleh syaitan sampai ia terbangun di waktu pagi. Dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwasanya tidak ada yang membaca di setiap malam ayat kursi kecuali dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari godaan syaitan. Di antara fadilah ayat kursi ini dalam riwayat yang lain dalam kitab-kitab sunan para jamaah sekalian, dari hadis Abi Umamah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannati illa an yamuta. Barang siapa membaca ayat kursi di akhir atau setelah salat fardu, tidak ada yang mencegah dia untuk masuk surga hingga dia meninggal dunia. Jadi kalau masih hidup, tentu saja kita tidak bisa memasuki gerbang barzakh kemudian alam akhirat. Nah, disitulah letak surga. Makanya kalau kita baca ayat kursi masih hidup, maka belum kita tercegah untuk masuk surga karena memang masih hidup, belum meninggal dunia. Syarat untuk masuk surga mati dulu. Tapi harus kita pertahankan sampai kita mati ini, itu tetap membaca ayat kursi. Ini maksud dari ayat ini, hadis ini. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, balaghani an Syekhina Abil Abbas bin Tamiyah annahu qala ma taraktuha aqiba kulli salatin. Tidak pernah aku meninggalkan membaca ayat kursi setelah salat fardu. Ini keutamaan ayat kursi. Insyaallah nanti kita akan membahas sedikit nama Allah yang paling pokok dan yang pertama, yaitu Allah sendiri. Kita lanjutkan bahwasanya di antara Al-Quran ada kelebihannya. Nomor urut ketiga, nomor urut pertama kan surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Ikhlas, yang ketiga adalah surat ayat kursi barusan, kemudian surat Al-Ikhlas. Dalam sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafdilu suratul Ikhlas, tentang kelebihan surat Al-Ikhlas ini, wa annaha ta'dilu sulusal Quran, dia sepadan sepertiga Al-Quran. Jadi Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Semuanya berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Inilah pokok dan tujuan terbesar hidup kita, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tidak heran Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan dalam risalahnya, annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimah, ataupun yajibu alaina ta'allumu salasi masailah, mengetahui 3 permasalahan ataupun 4 permasalahan.
Yaitu 4 permasalahan. Pertama, ilmu mengetahui, yaitu yang pertama ma'rifatullah, ma'rifatun nabihi, wa ma'rifatu agama Islam, dinil Islam. Nah, inilah dalam ayat ini ataupun surat Al-Ikhlas ini dalam rangka apa para jamaah sekalian? Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Dan dia sepadan sepertiga Al-Qur'an. Anna rajulan sami'a rajulan yaqra. Ada seseorang mendengar orang lain membaca qul huwallahu ahad, yuraddiduha, diulang-ulang. Falamma asbaha, hingga pagi hari. Kemudian orang yang mendengar ini datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan disampaikan kepada beliau. Ada seseorang yang membaca Al-Ikhlas diulang-ulang sampai pagi hari. Apa tanggapan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Walladzi nafsi biyadihi innaha ta'dilu thulutsal Qur'an. Yang jiwaku ada berada di tangannya, sungguh Al-Ikhlas ini sepadan sepertiga Al-Quran. Apa makna sepertiga Al-Quran? Diriwayatkan oleh Bukhari dari Abi Sa'id, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk memotivasi para sahabat beliau, ayajizu ahadukum an yaqra'a thulutsal Qur'ani fi lailatin. Apakah salah seorang di antara kalian tidak mampu untuk membaca sepertiga Al-Qur'an tiap malamnya? Fashaqqa dzalika 'alaihim, sulit untuk mereka. Wa qalu ayyuna yutiqu dzalika ya Rasulullah. Ini tidak ada masalah, tidak ada beratnya wahai Rasulullah. Berapa ayat? Sedikit. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oleh karena itu, para jamaah sekalian, tidak ada uzur untuk kita untuk tidak membaca Al-Ikhlas tiap malam. Makanya Nabi SAW menegaskan Allahul Wahid As-Samad Thuluthul Quran. Allah yang Maha Esa, As-Samad, yang Maha tidak bergantung kepada selainnya. Ayat ini ataupun surat ini adalah sepertiga Al-Quran. Apa makna dari sepertiga Al-Quran? Banyak ulama berpandangan begini dan begitu, tetapi yang paling menyeluruh jawabannya dan paling baik sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hingga jangan sampai kita kalau sudah membaca Al-Ikhlas sudah berarti sepertelu Quran kita sudah baca. Bukan begitu para jamaah sekalian. Apa kata beliau? Huwal jawabul manqulu an Abil Abbas Ibnu Suraij. Ini jawaban yang dinukil dari Abil Abbas Ibnu Suraij. Manakala beliau mengatakan maknanya unzilal Qur'anu ala thalathati aqsam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini diturunkan 3 bagian. Thulusun minha al-ahkam, sepertiga dari Al-Qur'an ini hukum-hukum. Wa thulusun minha wa'dun wa wa'id, sepertiganya ada janji dan ada ancaman. Wa thulusun minha al-asma wa sifat, sepertiganya asma dan sifat. Nah, dari sini jelaslah wa hadhihi suratu jama'at al-asma wa sifat. Dan surat Al-Ikhlas ini mengumpulkan asma dan sifat. Jelas bagaimana? Sepertiga tentang apa? Asma dan sifat. Dan ini dikandung oleh surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Sepertiganya lagi janji dan ancaman, sepertiganya lagi hukum para jamaah sekalian. Beliau melanjutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa idza kanat qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an. Jika qul huwallahu ahad sepadan sepertiga Al-Qur'an,
lam yalzam min zalika annaha afdalun min al-Fatihah, tetapi tidak melazimkan dia lebih afdal dari surat Al-Fatihah. Wala annaha yuktaba bi tilawatiha salasa marrat an tilawatil Quran. Tidak cukup kalau sudah baca Al-Ikhlas ini berarti sudah meraup sepertiga bacaan Al-Quran. Tidak begitu kata beliau. Ataupun 3 kali dibaca Al-Ikhlas berarti sudah hatam Al-Quran. Ndek nengeno. Bal qad kariha as-salaf an tuqra'a idza quri'a al-Qur'an kulluhu illa maratan wahida kama kutibat fil mushaf. Bahkan para salaf membenci jika Al-Qur'an ini dibaca 1 kali kama kutibat fil mushaf, sebagaimana ditulis dalam mushaf. Fa innal Qur'ana yuqra'u kama kutiba fil mushaf. Jadi Quran ini dibaca sebagaimana ditulis dalam mushaf. La yuzadu ala dzalika wa la yunqasu minha, walakin idza quri'at qul huwallahu ahad mufradatan tuqra'u salasan marrat wa aktsar min dzalika wa man qara'a falahu min al-ajri ma ya'dilu sulusal Quran, lakin adlu syai'i yakunu min ghairi jinsihi. Jadi maksud beliau para jamaah sekalian, jika ingin membaca Al-Ikhlas maka bacalah secara tersendiri sebagaimana anjurannya dalam riwayat-riwayat barusan yang kita sebutkan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, karena ini sepadan dengan sepertiga Al-Qur'an. Adapun kalau kita baca Al-Ikhlas 3 kali berarti kita sudah membaca Al-Quran secara menyeluruh. Tidak. Akan tetapi bagaimana cara membacanya? Ya, kita baca Al-Quran secara semuanya, secara keseluruhan para jemaah sekalian. Itu yang namanya baca Al-Quran secara menyeluruh. Bukan dibaca melalui bagian Al-Quran sendiri dan itu dianggap membaca semua Al-Quran. Bisa dipahami? Al-Ikhlas ini termasuk Al-Quran? Tidak termasuk. Kalau kita cukup membaca Al-Quran 3 kali misalkan, berpatokan dengan hadis dia sepertiga Al-Quran, apakah dia kita anggap sudah mewakili semua Al-Quran? Jawabannya tidak. Cuma yang jadi permasalahan ganjarannya seperti ganjaran membaca sepertiga Al-Quran, itu maksudnya. Allah Ta'ala a'lam. Thumma innal ahadits al-mustamilata ala dzikri fadailis suwar wa thawabi man qara'aha katsiratun. Karena itu hadis-hadis yang mencakup fadilah surat-surat dan pahala dari bacaan surat-surat dan ayat-ayat tersebut banyak. Tetapi semuanya kisarannya dhaif, atau bahkan dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam karena salah paham tadi. Bagaimana para jamaah sekalian? Ya, apa tadi itu? Al-Ikhlas seperti telu. Kalau telu kali sudah hatam Al-Quran, tidak begitu. Jangan disalahartikan. Tapi semuanya kebanyakannya tidak sahih, dan alias yang lebih parah lagi dia dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada riwayat-riwayat yang itu memang sahih. Contohnya apa? Keutamaan membaca surat Al-Fatihah sebagaimana disebutkan kemarin. Kemudian keutamaan membaca surat Al-Ikhlas tadi sepertiga Al-Quran. Kemudian keutamaan membaca ayat kursi, ini sahih. Kemudian keutamaan membaca surat Al-Baqarah. Kemudian keutamaan membaca surat Ali Imran. Kemudian keutamaan membaca surat Al-Kahfi. Bisa dipahami? Jadi kalau kita menemukan riwayat-riwayat yang temanya
afdaliyah ataupun pahala membaca ayat-ayat dan surat-surat Al-Quran kebanyakannya tidak sahih maksud beliau, bahkan riwayatnya maudhu' alias dusta para jamaah sekalian. Yang tadi ini yang sahih yang kita sebutkan, Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, ayat kursi ataupun surat Al-Kahfi, ataupun tingkatannya tidak sahih tetapi kayak model hasan seperti itu, semisal terutama membaca surat Al-Kafirun. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan sebagian para masyayikh meruqyah memakai kul huwallahu ahad karena dia memiliki keberkahan yang besar, adapun memakai ayat-ayat yang lain. Kul huwallahu ahad, tapi kata beliau permasalahannya bukan terletak dari ayat ataupun surat tersebut. Letak permasalahannya siapa yang membaca. Ini kata beliau. Ada seseorang yang membaca Al-Ikhlas untuk meruqyah, tetapi yang membaca ini mungkin keimanannya, tawakalnya, berserah dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak sebagaimana orang yang alim, orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala, jadi khasiatnya belum atau tidak bisa dirasakan. Yang jadi masalah bukan suratnya, tetapi yang membaca para jamaah sekalian. Ini disinggung oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi kalau kita ingin meruqyah diri kita misalkan, kemudian orang lain, kita koreksi diri kita dulu. Kok saya sudah baca Al-Fatihah misalkan, membaca ayat kursi, membaca Al-Ikhlas, lagu ndek mempan-mempan sakit nih, ndek mempan-mempan jin yang ada dalam tubuh saya ini. Letak kesalahannya bukan surat, ayat Al-Quran, tidak di situ letak permasalahannya, tapi letak permasalahannya adalah orang yang membacanya. Apakah ia termasuk orang yang benar-benar tingkatannya dekat alias wali Allah Subhanahu wa taala? Karena wali Allah itu orang beriman dan orang yang bertakwa. Dan setiap orang bisa jadi wali, bau alias bisa, karena tidak dibatasi wali itu memakai gelar, tidak. Apakah harus ustaz, harus kiai? Tidak. Antum kalau antum sudah merasakan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya antum mengetahui kualitas antum sendiri para jamaah sekalian, apakah antum wali ataukah tidak. Bukan sifatnya label ataupun disematkan, tetapi yang mengetahui diri kita dan juga Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya, kalau kita mengetahui fadilah dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, surat-surat Al-Qur'an untuk meruqyah, kemudian ada trouble, letaknya bukan di surat dan ayat tersebut, tetapi letaknya di diri kita. Nah, surat Al-Ikhlas ini berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa disebutkan dulu? Qul huwallahu ahad, kata-kata Allah. Kemudian dalam ayat kursi disebutkan apa para jamaah sekalian? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Banyak di antara kita para jamaah sekalian lewat dari lisan kita, dari pendengaran kita, dari ceramah yang disampaikan oleh kiai, wejangan, ustadz-ustadz, ulama-ulama,
kalimat Allah ini begitu kita kuasai lafaznya? Pernahkah kita kuasai maknanya? Atau kita mengenal lafaz itu sendiri, yaitu Allah ini, lafzul jalalah ini? Tanyakan pada diri kita. Oleh karena itu, untuk menambah manfaat dari kajian ini, alangkah baiknya kita mengenal sedikit dari nama Allah, yang itu adalah nama sesembahan kita. Singkatnya, Tuhan kita adalah Allah. Allah dari akar kata al-ilah. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, sebagaimana Ibnul Qayyim menyebutkan, pengulangannya dalam Al-Quran 2200-an kali lafaz Allah dan ilah ini, para jamaah sekalian. Allah dan ilah tidak ada bedanya. Cuma al-ilah ini dirubah, dihilangkan hamzahnya, kemudian ditambahkan apa? Lam lagi, dan disatukan dua lam menjadi Allah. Dikenal dengan tafkhim dalam ilmu tajwidnya, ataupun idgham, digabung menjadi Allah. Kita juga kenal al-ilah. Allah ini semua nama kembali kepadanya. Dalam surat Al-A'raf Allah menyebutkan, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Untuk Allah nama-nama yang terindah, maka pakailah oleh kalian berdoa. Nama-nama dan Allah yang indah ini, semua nama-nama Allah kembalinya ke Allah. Bisa dipahami? Kemudian dalam surat Thaha, Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Allah tiada ilah yang paling hak untuk diibadahi kecuali Dia, baginya asmaul husna. Dalam surat Al-Hasyr disebutkan, huwallah, Dia adalah Allah. Kemudian disebutkan, Allah itu Sai, la ilaha illahu, Sai Malik, alimul ghaibi wa syahad, Sai Malik Ar-Rahman, Sai Malik Ar-Rahim, dan seterusnya. Diulang lagi, huwallah alladzi la ilaha illahu, Dia Al-Malik, Allah itu. Dia Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Subhanallah amma yusyrikun. Bisa dipahami? Jadi semua nama kembalinya kepada lafaz jalalah ini, yaitu lafaz Allah. Huwallahul Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Lahul, yaitu bagi Allah itu nama-nama yang indah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wal azizul hakim. Subhanallah, masyaallah. Kalau kita indang, kita pahami lafaz Allah ini luar biasa pada jamaah sekalian, karena terkandung makna uluhiyah. Apa arti makna uluhiyah? Ketuhanan singkatnya. Jadi kalau kita mengatakan Allah, berarti kita mengakui Tuhan kita. Jangan cuma sekedar di lisan, tetapi dalam hati harus kita imani lafaz Allah ini. Kemudian mengandung makna ubudiyah, karena erat kaitannya dengan abid, yaitu hamba. Karena hamba itu pasti akan menyembah, beribadah kepada Allah. Jadi dua kandungan lafaz Allah ini. Ketuhanan ilahiyah bahasa Arabnya ataupun uluhiyah, dan ubudiyah karena kaitannya dengan makhluk yang beribadah kepada Allah ini. Kalau kita panggil Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa lepas alif lamnya. Ayo kita panggil, ya Allah, alif lam nara. Ya Allah. Berbeda kalau nama yang lain. Ar-Rahman kalau kita panggil, ya Rahman.
Ar-Rahim bisa kita lepas alif lamnya, ya Rahim. Kalau Allah tidak bisa kita lepas alif lamnya. Kemudian di antara keistimewaan nama Allah ini, kalau kita bertasbih, apa tersebut? Subhanallah, ara Allah na ara. Kalau kita memuji Allah, apa tersebut? Alhamdulillah, ara Allah na ada. Kalau kita bertakbir, Allah na ara, Allahu Akbar. Kalau kita hasbunallah wa ni'mal wakil, ara di Allah na ada. Bismillah apa lagi? Bismillah ada lafaz Allah. Ataupun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada orang bilang inna lirrahman, karena semua nama kembali kepada Allah. Di antara keistimewaan juga disebutkan sebagaimana tadi saya singgung, di dalam Al-Quran kata-kata Allah ini sebagaimana Ibnul Qayyim lebih daripada 2200-an kali. Ini tahun pira 2020 masih kurang 200-an kali, malah lebih kata Ibnul Qayyim. 2022 ya sekarang. Kemudian para jamaah sekalian, Allah ini dipakai untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita puji Allah ini kurang, tidak akan pernah habis. Alias apa tidak cukup. Meskipun kita ditakdirkan hidup 1000 tahun, terus kita memuji kata-kata Allah ini, itu tidak akan pernah cukup. Siapa yang mengatakan ini? Yaitu Nabi sendiri. Apa kata beliau? La uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsi. Aku tidak mampu memujimu wahai Allah, kamu sendiri yang bisa memujimu sebagaimana engkau memuji atas dirimu. Saya yang mengatakan Nabi saya makhluk yang paling mulia, yang paling banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, yang banyak memuji Allah Subhanahu wa taala meskipun dosa dan kesalahannya sudah diampuni, tetapi beliau tetap memuji Allah Subhanahu wa taala dengan banyak beribadah. Di antara bentuk ibadah beliau adalah bersyukur. Wahai Nabi, makat sida niki masih tetap beribadah sampai telapak kaki retak-retak. Apa kata beliau? Afala akuna abdan syakura. Apakah tidak layak aku ini menjadi hamba yang bersyukur? Demikian para jemaah sekalian, begitu mulianya lafzul jalalah ini. Alhamdulillah kita dilahirkan dalam keadaan muslim, dan orang-orang di luar muslim asalnya kemudian mengenal Islam, sudah mengenal kata-kata Allah. Bahkan di agama-agama sebelumnya lafaz Allah ini matching alias serasi. Bagaimana tidak? Dalam bahasa Suryani, Ibrani itu disebutkan juga nama Tuhan itu adalah Allah. Ya Allah. Cek orang yang pakar dalam masalah ini. Ada di YouTube itu namanya, ada seorang mu'allaf yang pakar bahasa Ibrani, Suryani. Kemudian beliau memastikan penyebutan kata Allah ini dalam semua agama Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani sama penyebutannya. Berbeda kalau ada agama lain menyebutkan nama Tuhan mereka selain Allah, itu sudah bermasalah namanya. Jadi antara kita umat Islam dan agama-agama sebelumnya, kalau ingin menyebutkan Tuhan kita satu, yaitu Allah, meskipun bahasa berbeda. Demikian para jamaah sekalian, semoga ada manfaatnya.
sehingga menambah keimanan kita dan rasa kurang kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kita beribadah tidak mampu untuk membalas curahan nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sekilas berkenaan dengan nama Allah, yaitu Allah sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.